merokok. Saya teringat dengan satu survei tentang merokok, ya. Jadi survei itu mengatakan begini, katanya orang yang merokok matinya itu tidak bungkuk. Yang ngomong survei, ya, orang merokok matinya tidak bungkuk. Orang yang tidak merokok matinya bungkuk. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sebelum bungkuk sudah mati duluan, katanya begitu, ya. Joking, Bapak Ibu, ya, supaya nggak tegang. Oke, nah, Bapak Ibu, tadi kita udah mendengar penjelasan tentang jantung dan sebagainya, ya. Nah, dengan mendengar penjelasan dari Dr. Saskia, kita berharap kita bisa lebih was-was, ya, kita lebih bisa menjaga lifestyle kita untuk menjalani lifestyle yang sehat. Setuju, Bapak Ibu, ya? Nah, pada kesempatan ini saya juga akan berbagi, saya mewakili Prudensia akan berbagi informasi bagaimana sih tentang perencanaan keuangan, ya, perencanaan keuangan dan apa hubungannya sama jantung, gitu kan, ya. Nah, kita akan mulai dengan satu slide dulu, ya. Judul slide-nya adalah kita ingin mencapai namanya kondisi sukses secara finansial. Setuju nggak, Bapak Ibu? Semua orang pasti menginginkan satu kondisi keuangan kita dan kondisi yang sangat sukses, betul ya? Nah, dari yang literatur yang saya belajar, ya, saya baca, ternyata untuk kita bisa sukses, Bapak Ibu, secara finansial ada 2 tahapan yang perlu setiap orang lakukan. Ya, yang tahapan pertama tentunya orang itu harus bisa mendapatkan penghasilan. Semakin besar penghasilan yang dia bisa hasilkan, yang dia dapatkan, tentunya orang itu punya peluang untuk sukses secara finansial semakin besar. Betul ya, masuk akal ya. Nah, dan oleh sebab itu ya kita biasanya orang-orang melakukan, dia mulai mungkin mencari alternatif, mungkin berbisnis, mungkin dia memilih karir, ya, mengembangkan skill dia untuk mendapatkan income dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, ternyata banyak sekali orang-orang yang mereka punya penghasilan yang tinggi, penghasilannya tinggi, ya, gajinya mungkin tinggi, bisnisnya menghasilkan profit yang tinggi, tetapi belum tentu mereka mengalami satu kondisi kehidupan finansial yang sukses. Karena ada tahap yang kedua yang harus kita jalani juga untuk bisa sukses secara finansial, yaitu apa? Kita harus punya kemampuan untuk mengolah keuangan yang sudah atau mengolah penghasilan yang kita peroleh, ya. Jadi sebesar apapun penghasilan yang kita peroleh, Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengolah dengan bijak, maka penghasilan yang besar itu nanti akan habis begitu saja. Kira-kira setuju nggak kira-kira konsep ini? Setuju ya? Nah, ini sederhana sekali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan fokus pada hari ini bukan bagaimana mencari uang, karena saya yakin kalau bagaimana mencari uang Bapak Ibu sudah ahli, gitu ya. Nah, tapi kita akan fokus bagaimana kita mengolah keuangan kita dengan bijak. Nah, ini yang menjadi fokus pembicaraan kita pada malam hari ini. Nah, kalau kita bicara mengenai mengolah keuangan Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai bagaimana kita memplanning keuangan keluarga kita. Ya, kita memplanning keuangan keluarga kita. Oke? Nah, ini ada satu tips buat Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu bisa pakai, ya. Tips ini sangat penting sekali. Nah, idealnya setiap keluarga kita harus memiliki 3 kantong rekening, Bapak Ibu. Ya, ada 3 untuk mengolah keuangan keluarga kita dengan baik, dengan optimal. Yang pertama adalah kita harus punya kantong rekening yang disebut dengan rekening saving. Nah, rekening saving ini Bapak Ibu, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya, atau kebutuhan jangka pendek, ya. Contohnya bayar listrik, bayar air, bayar uang sekolah anak, kebutuhan mendadak, misalkan tiba-tiba genteng bocor, ya, butuh direnovasi, mobil mogok harus diperbaiki di bengkel dan sebagainya. Nah, oleh sebab karena ini kebutuhannya sifatnya mendadak dan jangka pendek, instrumen keuangan yang paling cocok untuk rekening saving ini adalah rekening di bank, ya, karena gampang untuk diambil. Nah, tapi Bapak Ibu, kita tentunya tidak hanya berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan kita hari ini. Kita akan tentunya kepingin bahwa hidup kita semakin lama makin sukses, semakin maju, betul nggak Bapak Ibu? Ya, nah oleh sebab itu kita butuh namanya rekening yang kedua yang disebut dengan rekening investasi, Bapak Ibu. Nah, rekening investasi ini fungsinya apa? Rekening investasi ini fungsinya adalah untuk menggandakan kekayaan kita untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi misalkan Bapak Ibu punya planning suatu saat ingin menyekolahkan anak kuliah, ya, mungkin bahkan sampai ke luar negeri, atau kita mulai merencanakan pensiun, atau kita mulai merencanakan untuk memiliki sebuah aset tertentu, ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu
melakukan investasi. Karena kalau kita tidak berinvestasi Bapak Ibu, maka tujuan-tujuan itu akan sangat susah untuk dicapai. Nah, bentuk instrumen investasi ini banyak. Ya, ada yang suka investasinya dalam bentuk properti, ada yang investasinya dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham, obligasi, ya, ada yang investasi dalam bentuk emas dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ada dua rekening ini. Rekening yang ketiga, nah ini yang seringkali orang lupa, Bapak Ibu. Rekening yang ketiga ini apa? Yaitu rekening proteksi, Bapak Ibu. Nah, rekening proteksi ini dia punya fungsi berbeda dengan dua rekening yang pertama ini. Kalau rekening saving dan investasi, rekening ini memang dimiliki tujuannya untuk dinikmati. Yang kita nikmati, baik dinikmati jangka pendek ataupun jangka panjang. Tapi kalau rekening proteksi, dia berfungsi untuk menjaga rekening saving kita dan menjaga rekening investasi kita ketika terjadi sebuah risiko, supaya kedua rekening ini tidak habis. Nah, itu fungsinya. Ya, kita akan lihat lebih jauh. Jadi rekening proteksi ini tujuannya adalah memproteksi keuangan keluarga kita terhadap resiko kehidupan. Nah, apa sih bentuk resiko kehidupan? Hari ini kita akan fokus bicara mengenai resiko kehidupan, yaitu sakit kritis, Bapak. Tadi Dr. Saskia udah menyinggung salah satu item dari sakit kritis itu adalah jantung. Ya, nah mungkin kalau Anda familiar dengan penyakit-penyakit ini, stroke, jantung, gagal ginjal, cancer, ya, ini adalah menu-menu favorit untuk sakit kritis. Oke, nah kita akan lihat ya fakta-fakta seputar sakit kritis. Yang pertama, ada satu survei yang dilakukan oleh WHO, ya, ini organisasi kesehatan dunia, bahwa penduduk Indonesia 90% meninggal disebabkan oleh sakit kritis. 90%. 10%-nya karena hal yang lain, mungkin karena kecelakaan dan sebagainya. Nah, kalau Anda mau cross check, ya Anda coba mengingat-ingat, mungkin ada rekanan atau siapa yang meninggal, itu rata-rata meninggal karena apa yang Anda kenal. Nah, saya yakin 90% mereka mungkin, ya kalau nggak jantung, stroke, cancer, ginjal. Rata-rata itu, betul nggak Bapak Ibu? Ya, oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada satu survei dari WHO juga, dikatakan bahwa 17,5 juta atau 30% dari 58 juta kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, dan angka kematian akibat penyakit jantung lebih tinggi terjadi pada wanita. Oke, ini sumbernya dari mana? Ini beberapa sumber ya. Ada dari website dari Kompas dan sebagainya. Kemudian 1 dari 5 kematian di Indonesia ini disebabkan oleh stroke. Kemudian apa lagi? Perokok 23 kali lebih berisiko terkena kanker paru-paru. 70% kasus kanker ditemukan pada tingkat akhir. Saya punya seorang teman, sehat walafiat, dia tidak merokok, dia tidak makan daging alias dia vegetarian, menjalani hidup sehat. Tiba-tiba suatu saat dia kolaps, dibawa ke Singapura. Begitu didiagnosa kanker paru-paru stadium 4. Dia juga terkejut. Ya, ditanya dokternya, "Dok, kenapa kok saya bisa sakit kanker paru-paru? Padahal saya menjalani gaya hidup yang sehat." Dokter Singapura mengatakan bahwa kanker karena kita tidak tahu asalnya dari mana, muncul begitu aja. Ya, nah, kemudian akan terjadi lonjakan penderita kanker sampai 7 kali lipat pada tahun 2030. Ya, ini semua survei Bapak Ibu. Ini ada data-datanya. Kemudian apa lagi? Penderita kanker 65% terjadi pada usia produktif, yaitu usia di mana masih orang giat-giatnya bekerja, Bapak Ibu. Ya, 25 sampai 54 tahun. Kemudian apa lagi? Nah, bagaimana dengan biaya perawatan penyakit kritis? Kita lihat, Bapak Ibu. Ternyata biaya pengobatan kanker itu mencapai 100 juta per bulan. Cuci darah mencapai 52,8 juta per bulan. Nah, teman saya tadi itu yang kena kanker di Singapura, Bapak Ibu, akhirnya dia memutuskan berobat di Singapura. Ketika di Singapura dia berobat, dia tidak di kemo, dia tidak dioperasi, tapi dia di treatment dengan obat. Nah, singkat cerita, dia harus menjalani pengobatan itu setiap 3 minggu. Dia harus ke Singapura setiap 3 minggu. Nah, saya tanya sama teman saya, kira-kira sekali visit ke dokter, sekali berobat, biayanya berapa? Dikurskan seperti 3 minggu, dia harus mengeluarkan biaya itu 8.000 Singapura dolar. Berarti
80 juta per 3 minggu. Kemudian saya tanya lagi, harus menjalani treatment ini berapa lama? Nah, dia ngomong, dokter ngomong bahwa kalau beruntung 8 bulan. Tapi ada yang sampai 2-3 tahun. Nah, tinggal Anda kalikan saja. Ya, argonya tinggal Anda kalikan. Kalkulatornya Anda hitung berapa. Belum termasuk biaya pesawat, penginapan, ya, dan sebagainya. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, 4 dari 5 keluarga penderita kanker itu akan bangkrut. Oke. Dan 1 dari 5 masyarakat kalangan menengah atas akan kehabisan uang untuk mengobati penyakit kritis. Nah, ini semua data-data ini dari ada sumbernya ya, dari WHO, dari Kompas dan sebagainya. Nah, ini valid katanya. Nah, dari fakta-fakta yang saya tunjukkan ini, maksudnya apa yang mau kami sampaikan ke Bapak Ibu? Maksudnya begini, tentunya Bapak Ibu setelah bekerja keras sekian tahun, pasti Bapak Ibu punya namanya aset, betul Pak? Sejumlah aset yang Bapak Ibu kumpulkan. Bentuknya macam-macam. Bapak Ibu ada yang asetnya dalam bentuk mungkin perhiasan, emas, tabungan, properti, bisnis dan sebagainya. Ya kan? Nah, aset-aset yang Bapak Ibu kumpulkan tadi, tentunya kan dikumpulkan dengan tujuan dan maksud tertentu. Contoh misalnya, kita bekerja keras, mungkin aset ini kelak mau kita pergunakan untuk membangun bisnis baru, pendidikan dan bisnis baru. Atau Bapak Ibu mungkin mengumpulkan aset itu tujuannya suatu saat untuk membiayai pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Atau mungkin juga diperuntukkan membiayai masa pensiun Bapak Ibu. Ya. Dan suatu saat aset ini pasti akan diwariskan kepada putra-putri. Setuju? Nah, Anda bisa bayangkan kalau tapi fakta-fakta yang saya sampaikan itu terjadi, maka aset-aset ini bisa terancam hilang dalam sekejap karena biaya pengobatan yang begitu tinggi. Ya. Nah, kalau aset-aset yang kita kumpulkan sekian tahun bekerja keras tiba-tiba harus dipakai untuk membiayai pengobatan yang begitu tinggi, Bapak Ibu, maka asetnya akan hilang sekejap. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan planning yang sudah kita susun, yang sudah kita rencanakan untuk keluarga kita? Nah, ini bisa berantakan di tengah jalan. Ya, nah ini adalah satu bahan yang harus kita pertimbangkan. Ternyata bahwa aset kita ini bisa terancam habis di tengah jalan kalau kita tidak punya solusinya. Ya, nah, salah satu resiko yang bisa mengancam hal ini terjadi adalah kalau terjadi resiko sakit kritis. Oke. Belum lagi Bapak Ibu, ternyata ketika orang kena sakit kritis, permasalahan yang muncul itu tidak hanya saja di biaya pengobatan, tapi bisa jadi kebanyakan yang orang yang kena sakit kritis dia tidak produktif. Artinya apa? Dia tidak bisa lagi bekerja, sehingga keluarga yang menjadi tanggung jawab si tulang punggung keluarga ini tidak punya lagi income. Nah, saya menangani klaim sudah banyak sekali, Bapak. Saya ada 2 nasabah yang mengalami klaim sakit kritis. Ya, yang satu manajer di suatu perusahaan besar di Surabaya, yang satu lagi dia juga seorang marketing di perusahaan swasta juga. Nah, ketika mereka berdua kasusnya sama-sama kena stroke, usianya kurang lebih juga sama ya, di kepala 4 gitu ya, 40-an sekian. Nah, ketika mereka stroke, Bapak Ibu, butuh biaya pengobatan. Pada saat itu biaya pengobatan bisa di-cover dengan asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan bisa meng-cover sebagian biaya yang di-cover. Nah, cuman permasalahannya muncul Bapak Ibu, ketika nasabah saya ini pulang ke rumah, mereka belum sembuh, betul Pak? Mereka masih dalam kondisi stroke dan mereka tidak bisa bekerja. Sampai berapa lama? Sampai bertahun-tahun. Bahkan sampai sekarang pun nasabah saya belum bekerja. Nah, akibatnya sang istri yang tadinya tidak pernah kerja akhirnya harus bekerja. Nah, dalam situasi seperti ini, kondisi keuangan mereka ini dalam kondisi yang sangat sulit. Ya, bahkan satu di antara mereka ini, anaknya tadinya sudah di planning untuk kuliah, akhirnya batal kuliah, tidak kuliah. Nah, artinya apa? Bahwa masalah sakit kritis ini tidak hanya berhenti di masalah pembiayaan, tapi juga akan berdampak bahwa sebuah keluarga ini akan kehilangan potensial income, hilang karena sakit kritis. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu, kita dari Prudential kita mau memberikan sebuah solusi. Ya, kita ingin memberikan sebuah solusi yang patut Bapak Ibu pertimbangkan. Ya, yaitu apa? Yang pertama, kita memiliki satu solusi memberikan asuransi kesehatan.
asuransi kesehatan ini yang dimaksud adalah asuransi yang mengcover biaya perawatan selama di rumah sakit. Nah, produk yang pertama yang mau kita sampaikan adalah namanya Proprime Healthcare, ya, atau saya singkat dengan PPH. Nah, PPH ini dia punya kelebihan adalah yang pertama, dia bisa mengcover pengobatan di seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, ya, dan pembayarannya sesuai tagihan. Jadi tagihannya berapa kita bayar. Oke, nah yang kata kuncinya adalah sesuai tagihan rumah sakit, ya. Oke, Bapak Ibu, coba kita lihat. Biasanya ketika seseorang masuk rumah sakit, Bapak Ibu, tagihannya muncul pada umumnya ada 5 item. Yang pertama tagihan biaya rekaman, betul? Yang kedua biaya dokter. Yang ketiga biaya obat dan peralatan. Peralatan itu misalkan kayak tadi kalau operasi pasang ring, beli ringnya. Ya, kalau patah tulang beli namanya pen, ya kan? Atau biaya pemeriksaan lab, MRI dan sebagainya. Nah, itu peralatan. Oke. Kemudian biaya yang keempat ICU. Kalau kondisinya kritis masuk ICU. Yang kelima kalau butuh pembedahan ada namanya biaya bedah. Pada umumnya 5 biaya ini yang muncul di tagihan di rumah sakit. Betul nggak, Pak? Nah, pertanyaan saya begini. Menurut Bapak Ibu, dari 5 item ini, 3 item yang paling banyak menguras kantong ini mana? Kamar? ICU. ICU? Obat. Bedah? Satu lagi apa? Obat peralatan, betul? Bukan kamar ya? Bukan biaya dokternya? Bukan, saya setuju. Ya, 3 item ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau misalkan hari ini Anda sudah punya asuransi kesehatan, terserah mau punya di Prudential atau di asuransi lain, Anda cek asuransi yang Anda miliki, ya, itu covernya seperti apa? Apakah mereka punya plafon untuk masing-masing item ini? Misalkan ada plafon misalkan begini, untuk obat dan peralatan per kejadian dibatasi katakanlah 10 juta. ICU per hari 1,5 juta. Bedah ada plafonnya lagi. Per satu tindakan katakanlah 20 juta atau berapa. Nah, kalau Bapak Ibu punya asuransi yang modelnya seperti itu, ada plafonnya untuk masing-masing item. Nah, dari pengalaman saya menangani klaim, begitu nasabah mengalami tindakan bedah, ada ICU dan obat, biasanya harus nombor, ya, nggak cukup. Kasus real. Saya punya satu nasabah, Bapak Ibu. Nasabah saya ini, dia bulan Februari yang lalu, dia kecelakaan dan tulang belikatnya patah. Sore itu juga dia telepon saya. Dia tanya gini, Pak Anu, saya baru kecelakaan dan saya harus segera dioperasi. Saya tanya, kamar saya ini yang di asuransi Prudential plafonnya berapa? Nah, kebetulan dia ambil kamar yang tidak terlalu besar, ya, yaitu 350.000 per hari covernya. Nah, saya sampaikan 350.000, Pak. Oke. Dan dia segera ke rumah sakit bedah, rumah sakit ortopedi di Citraland. Dia sengaja ngambil kamar di bawah 350.000, yang kamar paling murah 200.000. Berarti dia sudah ambil kamar yang sesuai dengan fasilitas yang dia punya, betul kan Bapak Ibu? Nah, kemudian menjelang tengah malam saya ditelepon lagi, Pak Anu, saya ini harus operasi, kira-kira operasi saya di cover berapa? Nah, karena dia operasi pasang pen, Bapak Ibu, kita hanya cover di kisaran angka 10 juta. Ya, singkat cerita, bukan 7 juta, 6 juta. Nah, ternyata dia operasi pasang pen itu dengan kelas kamar yang paling murah itu sudah biayanya 30 juta. 30 juta sendiri biaya operasinya. Padahal kita covernya berapa? 6 juta. Karena kita ada plafonnya. Terus dia tanya nih, kalau untuk pennya dia cover berapa? Saya ngomong, covernya pen kurang lebih juga sama. Nah, dia beli pen itu harganya 12 juta. Sudah 42 juta sendiri untuk biaya operasi dan pen. Nah, singkat cerita, akhirnya dia operasi
informasi habis 50 juta lebih dari Prudential hanya cover 16 juta. Harus nombok 30 juta sekian. Nah, karena apa? Karena dia ambil asuransi kesehatan yang modelnya yang lama, yang ada plafonnya. Nah, Bapak Ibu, itu baru pasang pen. Anda bisa bayangkan kalau kasusnya tadi seperti Dr. Saskia ngomong, harus pasang ring, bypass jantung dan sebagainya, tindakan operasi, ya stroke bedah otak gitu ya. Wah, itu pasti jebol. Asuransi kita yang ada plafonnya itu pasti nggak cukup, jebol. Nah, kalau sudah jebol, ya berarti tabungan kita, aset kita yang harus katut terbayar, sebagai itu bayar di rumah sakit. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita punya solusi, yaitu apa? Ini Bapak Ibu, PPH ini. PPH itu nanti kita untuk masing-masing item ini, berapapun biayanya kita akan bayar. Jadi kalau misalkan kasus teman saya tadi ini, nasabah saya yang tolong berikan, dia misalkan untuk produknya sudah PPH Bapak Ibu, ini semua akan terbayar sesuai dengan tagihan, kecuali kamar aja sesuai dengan kamar berapa dia ambil. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau mau sakit kritis, tergolong kritis yang habisnya banyak Bapak Ibu, itu akan semua dibayar sesuai tagihan. Acuannya cuma satu, plafon tahunan. Tapi plafon tahunan kita cukup besar. Yang paling kecil saja, plafon tahunan kita mencapai 3 miliar. Ya, 3 miliar. Oke, jadi kalau produk PPH yang di Prudential, ini kartunya warna hitam. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini sudah punya asuransi kesehatan di Prudential, cek warna kartunya apa. Kalau warna kartunya selain warna hitam, berarti Bapak Ibu ambil produk yang lama namanya PHS, dan itu semua ada plafonnya. Oke, nah seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, produk yang kedua itu namanya produk Critical Hospital Cover atau kita singkat dengan CHC. Nah, ini produk baru Bapak Ibu, baru di-launching bulan ini, bulan September. Nah, ada beberapa nasabah ngomong begini, Pak, saya ini mau ngambil PPH, tapi budget saya terbatas Pak. Saya sudah punya produk yang lama namanya PHS, tapi saya ingin ambil PPH, tapi terbatas budget saya. Terus bagaimana solusinya? Akhirnya Prudential meluncurkan produk baru namanya CHC. Nah, CHC ini cara kerjanya sama seperti PPH. Berapapun tagihannya kita bayar, tapi terbatas untuk 12 penyakit kritis. Tidak untuk semua penyakit. Tapi kalau yang tadi PPH, semua penyakit kita sesuai tagihan. Tapi kalau yang CHC hanya bisa cover untuk 12 penyakit kritis. Pertanyaannya, kenapa Pak cuma terbatas 12 penyakit kritis? Karena pada dasarnya yang dikhawatirkan habis banyak itu adalah pengobatan sakit kritis. Betul nggak Pak? Nah, oleh sebab itu, kita CHC ini fokus untuk pengobatan sakit kritis. Diantaranya ya jantung, stroke, cancer, ginjal itu termasuk Pak. Ya. Nah, kemudian kelebihan dari CHC yaitu adalah kita ada pemantauan kesehatan hingga 5 tahun. Misalkan ada orang kena cancer, ya, dia harus menjalani kemo dan dia harus mengikuti tes CA setiap tahunnya atau setiap periode tertentu dia harus kontrol ke dokter. Nah, kita bisa membiayai itu mengcover sampai 5 tahun pasca perawatan terakhir masuk rumah sakit, seperti itu. Ya, kemudian manfaat tahunan kita yang terbesar bisa mencapai sampai 15 miliar per tahun. Ya, 15 miliar. Waduh Pak, buat apa sebesar itu? Ya tergantung kebutuhan. Cuman sebagai informasi, penyakit kritis sangat memungkinkan untuk menyentuh pengobatannya biayanya sampai 15 miliar. Ya, bahkan bisa lebih. Seperti itu. Dan untuk CHC ini kita bisa mengcover seluruh dunia termasuk Amerika Serikat. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah produk yang terbaru. Kemudian apa lagi? Nah, kalau Bapak Ibu ngomong, Pak, saya sudah punya asuransi kesehatan, juga sudah sistemnya sesuai tagihan, ya kan? Entah itu di Prudential ataupun di tempat lain. Nah, mungkin yang bisa jadi pertimbangan adalah produk yang ketiga adalah Crisis Cover Benefit. Nah, Crisis Cover Benefit ini tujuannya adalah untuk menggantikan penghasilan yang hilang akibat seseorang kena sakit kritis. Jadi misalkan Bapak Ibu, ketika seseorang didiagnosa sakit kritis, katakanlah jantung, ya serangan jantung atau kena kanker, langsung Prudential akan memberikan sejumlah nilai atau uang tunai. Misalkan dikasih 2 miliar. Nah, terserah, uang 2 miliar ini silakan nasabah mengolah sendiri. Mau digunakan untuk apa? Untuk membiayai kebutuhan keluarga, mau untuk digunakan untuk membackup biaya rumah sakit yang mungkin tidak tercover oleh asuransinya, terserah.
Ya, tapi yang jelas kita kasih uang 2 miliar ini dalam bentuk uang tunai. Nah, dan ini tidak ada hubungannya dengan tagihan rumah sakit. Pokoknya ada surat keterangan dokter, ada hasil laboratorium yang menyatakan bahwa seseorang kena sakit kritis, langsung uang tunai itu akan kita cairkan. Ya, sakit kritis. Nah, pertanyaan, Pak, kalau orangnya nggak sempat kena sakit kritis, langsung meninggal, bagaimana, Pak? Tetap keluar. Jadi kalau sampai seseorang kena resiko sakit kritis terlebih dahulu, ataupun dia langsung meninggal, kita produk krisis cover benefit ini tetap bisa dicairkan. Artinya apa? Bahwa produk ini pasti kepake, ya, pasti kepake. Ya, oke. Nah, kesimpulannya sekali lagi Bapak Ibu, kembali ke awal bahwa setiap keluarga idealnya punya 3 rekening, ya, untuk bisa punya financial planning yang baik. Anda perlu rekening saving untuk kebutuhan hari ini, Anda butuh rekening invest untuk mewujudkan impian Anda, dan Anda butuh rekening proteksi ini untuk menjaga kedua rekening ini tetap ada sekalipun dalam kondisi ada risiko. Ya, tujuannya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada seorang agen yang datang kepada Anda terus ngomong begini, Pak, ayo investasi di Prudential, ayo investasi di asuransi, saya pastikan bahwa agen ini sudah memberikan informasi yang salah. Jangan pernah berpikir untuk investasi di asuransi, karena asuransi bukan tempat untuk investasi. Ya, kalau Anda mau investasi, mending investasi di tanah, mending investasi di emas atau di saham dan sebagainya. Asuransi fungsinya bukan untuk investasi. Asuransi fungsinya adalah untuk memprotek investasi Anda, itu yang benar. Jadi jangan sampai Anda membandingkan, saya lebih untung mana beli asuransi atau saya invest. Ini nggak bisa dibandingkan, karena dua instrumen keuangan yang sangat berbeda fungsinya. Ya, yang benar adalah kedua ini harus saling melengkapi, seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu, kapan kita harus punya asuransi? Nah, saran saya adalah sekarang. Kalau Anda belum punya asuransi, saran saya sekarang. Kenapa nggak sekarang? Kenapa kok nggak besok? Kenapa kok nggak minggu depan atau tahun depan? Alasan pertama, premi meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Ya, Bapak Ibu, hari ini tidak beli asuransi, mau belinya tahun depan, pasti preminya akan berubah. Semakin bertambah usia, semakin mahal. Ya, terus seperti itu Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah di kepala 4 itu, peningkatan biaya asuransi itu sangat cepat sekali Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau memang hari ini Anda punya budget untuk asuransi, Anda budget, sisihkan untuk asuransi. Nah, tapi Bapak Ibu, yang terpenting adalah alasan yang kedua, kondisi kesehatan yang tak menentu. Maksud saya begini, kalau hari ini Anda punya budget untuk asuransi dan Anda dalam kondisi yang sehat Bapak Ibu, saran saya segera ambil asuransi. Ya, karena untuk bisa ikut asuransi butuh 2 syarat. Selain punya uang, harus sehat. Karena kalau Anda sudah tidak dalam kondisi sehat, sangat susah untuk ikut asuransi. Saya punya cerita, ini true story Bapak Ibu. Ya, saya punya sepupu saya ini waktu itu ambil asuransi sama saya. Sepupu saya ini seorang wanita. Nah, kemudian saya ngomong, saya panggil dia Cici, ya, Cik, si suaminya nggak ikutkan sekalian. Dia ngomong, suami saya nggak suka asuransi, dia benci asuransi, dia nggak percaya asuransi. Nah, karena saya nggak bisa, ya saya juga nggak bisa maksa kan, saya cuma mengenai informasi pentingnya asuransi. Ya sudah, berlalu. Kemudian berjalan kira-kira beberapa tahun kemudian, tiba-tiba saya ditelepon oleh sepupu saya ini. Dia ngomong gini, suami saya mau ikut asuransi, tolong kamu hidupkan. Nah, akhirnya saya tanya, kenapa kok tiba-tiba berubah pikiran? Dia ngomong, iya karena suaminya sepupu saya ini punya saudara. Waktu itu sempat mengalami kecelakaan di luar negeri. Itu biayanya semua di-cover sama asuransi. Jadi dia percaya. Oke? Akhirnya saya ajukan. Nah ternyata apa Bapak Ibu? Ketika saya ajukan asuransi di Prudential, hasilnya ditolak. Kenapa ditolak? Karena ternyata sepupu saya ini suaminya sudah ada diabetes, kencing manis. Bahkan salah satu matanya sudah terganggu penglihatannya akibat diabetes. Saya berupaya untuk dibanding kasus ini, ya saya perjuangkan supaya bisa diterima. Tetap hasilnya ditolak. Oke, ceritanya nggak sampai di sini Bapak Ibu. Sekitar 2 tahun yang lalu, itu kejadiannya mungkin tahun 2012-2013. 2016 yang lalu, cici saya bersama suaminya berlibur ke Makau, ya Makau, Hongkong sana, dekat Hongkong. Nah singkat cerita ketika mereka berlibur, tiba-tiba suaminya kena serangan stroke.
jatuh kamar mandi di tengah-tengah berlibur. Ya, waktu dia stroke segera dilarikan ke rumah sakit di Makau. Dokter Makau ngomong ini nggak boleh dibawa pulang ke Indonesia, harus dirawat dalam kondisi stabil baru bisa bawa ke Indonesia. Nah, dia di Makau dirawat 1 bulan. Anda tinggal hitung berapa biaya pengobatan stroke di Makau, itu mahal sekali. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, dia harus booking pesawat khusus ngangkut dia. Berapa miliar yang harus untuk biaya pengobatan? Nah, Anda bayangkan, kalau misalkan saya cuma berandai-andai, dulu awal tahun 2010-an, kalau misalkan dia ketika dia masih sehat, yang mau ambil asuransi, mungkin uang sekian miliar bisa diselamatkan. Betul nggak? Ya, nah, untungnya kok sepupu saya ini masih ada uang. Ya, untungnya dia ada uang. Tapi tidak semua orang dalam kondisi finansial yang siap seperti dia. Betul nggak? Ada pun siap. Kan sayang juga Bapak Ibu, untuk mengumpulkan uang sekian miliar itu kan juga butuh waktu gitu. Ya, mending itu uang kita kasihkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ya, nah jadi sebetulnya asuransi ini adalah solusi yang paling murah untuk mengantisipasi risiko. Ya, nah saya tidak akan memperpanjang lagi. Nah kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung tanyakan kepada saya. Ya, saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Boleh tolong dibantu ya untuk dibagikan. Oke Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu mendapatkan 2 lembar. Yang satu ada tulisannya sheet 1, yang satunya tidak ada tulisannya. Itu adalah informasi yang barusan dijelaskan oleh Bapak Danho. Bapak Ibu bisa pelajari, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan saudara yang mengundang. Mungkin di antara penjelasan dari Pak Danho ada yang mau ditanyakan? Ya, itu kalau asuransi seperti itu, ya. kira-kira biayanya berapa minim? Yang mana Bu? Ada 3 yang saya jelaskan. Ada yang krisis cover benefit, ada yang hospital krisis yang rumah sakit khusus penyakit kritis. Yang ini ya, betul ya. Ini tergantung usia Bu. Yang tergantung usia. Kalau boleh tahu itu kira-kira usianya berapa? Kira-kira aja. Kalau dari tamu sih kayaknya masih 21 tahun. 17 tahun. Tapi sebagai gambaran aja ya, sebagai gambaran. Kalau misalkan usianya 28 tahun, kalau 28 tahun murah sekali, mungkin nggak sampai 1 juta ya. Kalau tapi usianya kalau misalkan dikasih sekarang 40 tahun ya, kemarin Ibu Elizabeth sempat hitung berapa dari sana? Ya. 650.000 itu tuh plan yang paling murah. Plan yang paling murah itu plan yang mengcover hanya wilayah Indonesia, Asia kecuali Singapura, Hongkong, Jepang, ya. Nah, kecuali Singapura, Hongkong, Jepang itu nggak cover dan bednya isi 2 orang. Kemudian dengan limit mencapai 1 tahunnya 2 miliar, itu 650.000 ya, paling murah. Anda bayangkan berapa? 60, oke. Nah, kemarin saya hitungkan orang usia 65, plan yang paling murah Pak ya, itu 2,5 juta. 2,5 juta, paling murah ya, plan yang paling kecil. Seperti itu. Oke. Kemarin ada satu nasabah agen saya, ya, dia close, dia ambil plan yang paling tinggi. Yang plan Anda lihat yang CHC ini, yang ada tulisannya sheet 1 di atasnya ini. Nah itu plan yang paling tinggi yang sebelah plan 8 juta ini. Yang wilayah pertambangan seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Itu umur 50 tahun, ada plan paling tinggi itu kenanya sekitar 5 juta per bulan. Tergantung usia. Makanya saya bilang, kalau semakin muda semakin murah, semakin bertambah usia semakin mahal. Seperti itu Pak kira-kira gambarannya. Ya. Ada lagi mungkin mau tanya?
Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau produk kita yang baru ini yang critical hospital care, dia memang fokus untuk pengobatan sakit kritis. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya asuransi lain dan Anda rasakan kalau cuma sakit-sakit demam berdarah sudah cukup dengan asuransi yang ada, cuman kekhawatirannya di sakit kritis, nah asuransi yang ada ini tidak cukup, bisa ditambahkan asuransi critical hospital care. Karena ini bagus sekali untuk antisipasi sakit kritis, ya. Nah, karena sakit kritis memang biayanya sangat besar sekali, luar biasa, ya. Seperti itu. Ya. Asuransinya itu di aja. Bukan di upgrade. Ini memang dua produk yang berbeda. Jadi dua jalan dua. Yang lama namanya PHS, ya. Yang lama namanya PHS Hospital. Yang lama namanya PHS Bu, itu tetap jalan. Itu digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit yang lain, ya. Tapi kalau sudah diagnosanya sakit kritis, ini yang jalan. JHJ yang jalan. Jadi dua-duanya jalan. Seperti itu. Saya tidak menyarankan yang lama ditutup, karena nanti kalau lama yang ditutup, kalau sakit biasa, JHJ nggak bisa dipakai, karena ini hanya untuk sakit kritis kan, seperti itu. Nah, ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya kasih 2 kesempatan lagi bertanya. Silakan, ada. Kalau memang tidak ada, saya kasih, mari kita kasih applause buat Pak Kanho. Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu yang mengundang Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam buat kehadiran Bapak Ibu. Ada kabar gembira Bapak Ibu? Jadi gini, apabila Bapak Ibu berkesempatan untuk menyetujui atau mengambil program ini, ada kabar gembira. Kenapa? Karena premi Bapak Ibu akan dikembalikan sebanyak 2 kali, 2 bulan. Terus kemudian ada manfaat-manfaat yang lain, yaitu proteksi Bapak Ibu pasti naik sebesar 10% setiap tahun apabila Bapak Ibu menyetujui booster proteksi. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan kenaikan investasi apabila juga Bapak Ibu menyetujui. Nah, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan saudara yang mengundang Bapak Ibu ya. Terima kasih, selamat malam.